Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Tentunya kembali lagi bersama saya Ihsan dan sekarang kita akan wawancarai. Kalau kemarin Ikhwan gitu ya, sekarang akhwatnya. Dan kebetulan beliau adalah leader di perusahaan beliau dan perusahaannya sudah memiliki jaringan yang sangat luas, terkenal. Apalagi buat sahabat-sahabat yang sering berangkat umroh terus pulang umroh mau bagi-bagiin hadiah umroh nih, oleh-oleh ya, pasti inget ya. Apa perusahaannya? Namanya Bursa Sajadah ya. Kebetulan di samping saya sudah hadir top leadernya di Bursa Sajadah. Ada Ibu Hira. Terima kasih banyak Mas waktunya. Islam. Ya Allah, Sama-sama. orang sibuk ini. Luar biasa. Aduh, Ganti ganti jadwal ya, insya Allah. mohon maaf. Hari ini kita coba sedikit berdiskusi dengan beliau, mungkin terkait sedikit dengan pandemi, dengan perusahaan beliau. Mudah-mudahan ini akan menjadi insight yang terbaik buat sahabat-sahabat dari Sabang sampai Merauke. Baik, Ibu. Yes, Mas. Pertanyaan pertama. Langsung tegang. Langsung ditanya. Ibunya dari tadi ngapalin loh. Ngapain tentang pertanyaannya yang mana ya? Aku lupa lagi. Bu, udah berapa lama memimpin perusahaan yang bergerak di bidang retail, apalagi retailnya produk-produk Islami ini? Bursa Sejadah ya. Bursa Sejadah itu saya pertama kali masuk di 2009. 2009. Ya. 2009 tapi tahun. saat itu saya masuk nggak langsung maksudnya nggak langsung sebagai CEO gitu. Iya. Saat itu masuk di purchasing dulu. Betul. Gitu. Jadi kita memulai dari awal dari operation, dari purchasing, masuk ke finance gitu kan. Sampai akhirnya di sekitar 2014 lah mulai menjadi CEO di Bursa Sejadah ini. Jadi sekarang 2020, 6 tahun lah ya. 6 tahun. Gitu. Mulai dari 2009 juga sebenarnya sudah ini, tapi lebih fokusnya di purchasing saat itu. Purchasing. Gitu. Purchasing dan new production line waktu itu. Bu, ini sekarang udah berapa jaringan di seluruh Indonesia? Bursa Sejadah sebenarnya Sudah kita ada 4 kemarin ya, sebelum Iya. pandemi itu kita alhamdulillah sudah ada 14 cabang. 14 cabang. Nah, tapi pada saat pandemi akhirnya kita tutup 3 cabang. Oh. Jadi sampai sekarang, maksudnya sekarang yang bertahan ini ada 11 cabang 11 cabang. gitu. Oke. Nah, karena jadi sekarang itu ada di Jakarta, di Tebet, di BSD, di Cibubur, di Bogor, Bekasi, di Bandung kita ada 4 ya, Surabaya dan Malang. Oke. Jadi bertahan dari 14, bertahan 11 karena Iya. ada COVID. Dengan kondisi Oke. pandemi kemarin, mau nggak mau ya harus Mau tidak mau. iya, Oke. harus kita tahan-tahan nih. Menguatkan diri, tapi akhirnya alhamdulillah berjalan dan mudah-mudahan terus bisa menambah lagi jaringannya ya, Bu. Amin, amin, Oke. amin, amin. Ibu sebagai seorang pemimpin pasti punya visi. Visi Bursa Sajadah 5 tahun, 10 tahun ke depan seperti apa? Waduh. Ya, punya 100 jaringan, mau keluar negeri. Visi misi itu kan adalah sesuatu yang bisa kita plan ya. Tapi kan kembali lagi ya, hasil itu kita serahkan kepada yang di Ya, atas betul, gitu betul, kan. betul. Jadi kita nggak usah ngomongin 5 tahun, 10 tahun ke depan deh. Visi kita jadi tahun 2020 ini Oke. gitu. Sebetulnya nih, kalau kita mau ngomong 2020 ini kita tuh ulang tahun ke-20-nya Bursa Sejadah. Ulang tahun ke-20. Jadi sebenarnya kemarin kita lagi kejar tayang. Kita kepengen merayakan 20 tahunnya Bursa Sejadah dengan 20 cabang. Oh, oke. Tapi karena ada Udah nih COVID. kemarin sempat nih 14. Jadi kita udah ada juga sebetulnya Iya, planning berikutnya yang untuk kita kejar di 2020 ini. Iya. Tapi ya alhamdulillah Allah berkata lain ya gitu, tiba-tiba ada COVID, ya sudah kita langsung harus bisa meredam dulu Oke. keinginan tersebut. Bahkan dari yang 14 pun kita lihat oke, kalau karena produktivitasnya kurang dan efektivitasnya juga kurang, dan kita juga dengan kondisi COVID seperti ini, dengan kondisi pandemik yang luar biasa ini, mau nggak mau kita harus cut down banget, sehingga Betul. sekarang hanya bertahan di 11 dulu. 11. Kalau Mas sekarang tanya sama saya visi 10 tahun, 5 tahun ke depan, bahkan tahun depan pun saya nggak berani jawab Mas saat ini. Sudah Gitu. ngerasain. Pokoknya kalau sekarang kita yang penting bisa survive aja dulu. Amin, Gitu. Jadi amin. gimana caranya kalau sekarang saya fokusnya adalah survive dulu. Nanti kalau misalnya memang kondisinya sudah membaik, ya insya Allah lah baru kita bikin plan-plan Tambah berikutnya. lagi. Karena kalau dibikin plan sekarang kita juga nggak tahu nih kondisi Betul, ini kapan betul. bisa kembali Selesai. back to normal gitu kan. Siap. Jadi mohon maaf nih kalau nggak bisa menjawab visi dan misi. Targetnya Saya kalau 20 ya? sekarang- 20 kalau sekarang terjawab udah tayang. diantar dulu. Oke, Ibu.
Saya ngelihat dari tadi ya beberapa hal core produknya Ibu ada di oleh-oleh umroh. Betul, ya. haji dan umroh. Ketika sahabat-sahabat berangkat beribadah umroh, nggak usah capek-capek cari di sana, datang ke Indonesia, kontak, disiapin, tinggal dibagiin ke keluarganya. Kenapa terpikir seperti itu untuk membuat produk ya oleh-oleh umroh? Fokusnya di gitu? oleh-oleh haji dan umroh ya. Awalnya. Pada dasarnya itu kita fokusnya adalah memberi kemudahan kepada para jamaah haji dan umroh, sehingga mereka lebih mudah mendapatkan barang-barang tersebut di sini. Karena kan pada saat jamaah pergi haji dan umroh, di sana kan pada saat pulang itu kan dapat kuota bagasi. Betul, ya. betul. Kadang-kadang berangkat aja itu sudah banyak nih, misalnya dapat kuotanya 20 kilo, berangkat aja udah 20 kilo. Nah, oleh-olehnya mau ditaruh di mana Betul. gitu kan, itu satu. Dan luar biasanya karena Indonesia ya terutama, karena saya nggak tahu kalau misalnya toko ini kita adaptasi di luar negeri gitu ya, belum tentu berjalan menurut saya. Ini lebih kepada karakter behavior orang Indonesia yang senang memberi gitu ya, which is itu luar biasa banget ya. Sebetulnya kan tidak ada kewajiban untuk seseorang pulang haji umroh harus bagi-bagi oleh-oleh, kan tidak ada kewajiban ya Mas ya gitu. Tapi kan karena kita orang Indonesia nggak usah pergi haji umroh ke Bogor aja, kita pasti pulang pengen bawa sesuatu gitu. Kan. Nah apalagi kalau pergi haji umroh kan mereka ingin membagikan bukan hanya kepada saudara, kepada tetangga, kepada kolega kerja, kepada segala macam, membawanya sebanyak apa Mas gitu kan. Nah jadi tujuan utama kita adalah memberikan kemudahan kepada para jamaah untuk mereka bisa mendapatkan oleh-oleh tersebut di toko kami. Jadi nanti di sana gitu, pada saat lagi di sana mereka bisa fokus beribadah, nggak malah sibuk belanja. Makanya tagline kita itu ibadah tenang, oleh-oleh aman. Gitu. Ibadah tenang, oleh-oleh aman. Iya. Yang dikasih seneng. Oh iya ya, ditambahin gitu ya. Iya. Harus ditambahin begitu ya, Mas, yang dikasih seneng. Bu, gitu. Awal mula kan dari Inhofteng ya? Betul, ya. kita cabang pertama banget itu adalah di Inhofteng. Baru ke sini ya, Jalan Sumatera atau ke... No, jadi yang pertama itu di Inhofteng, yang kedua itu di Surabaya. Oh, langsung ke Surabaya. Ketiga itu di Bogor, keempat di Jakarta. Itu 2000, ini keempat Jakarta, kelima di sini. Citarum. Habis itu Bekasi. Saya udah lupa lagi deh Mas. Bekasi, Malang kayaknya. Bekasi, Malang, dari Malang, BSD kalau nggak salah. BSD, Cibubur. Terus udah gitu, oh ya benar, BSD, Cibubur, terus Ujung Berung, lalu MTC. Yang di Bandung juga di Metro Center, betul. Jadi sebenarnya sahabat simple, Bu Hira bikin bisnis ingin memudahkan orang. Betul. Jadi biar nggak ribet, itu kan oleh-oleh nambah jadi oper bagasi bayarnya mahal. Benar. Ya, dimudahkanlah di sini sehingga para jemaah umroh dan jemaah haji bisa leluasa ya kalau di sini ya, gitu belanja di sini leluasa. Baik Bu. Selain berbisnis ya, memberikan kemudahan kepada konsumen, ada nggak satu titik di mana saya pengen bursa sajadah ini besar karena saya pengen begini? Ya ada dong Mas, apalagi kemarin tuh sebenarnya ya sebelum kondisi pandemik itu kita lagi lari-larinya tuh ya. Alhamdulillah dalam setahun itu kemarin kita buka, pokoknya dalam 2 tahun terakhir itu kita kan biasanya buka tuh lama ya. Jadi untuk membuka satu toko itu kita bisa perlu waktu 2-3 tahun, bahkan pernah sampai 5 tahun kita nggak buka. Jadi benar-benar kita tuh bertahap banget. Nah, 2 tahun terakhir ini kita benar-benar kejar tayang karena mengejar visi misi si 2020 ini gitu kan. Kita benar-benar kejar tayang. Kalau nggak salah dalam setahun kita sampai buka 4 gitu ya, kalau nggak salah apa 5 gitu. Cepet, maksudnya ini banget. Kita benar-benar dari yang tadinya 5 tahun turun ke 3 tahun, turun ke 2 tahun, akhirnya dalam setahun itu kita bisa buka 2, 3 gitu. Jadi cepet banget. Nah tapi ya itu tadi kembali lagi ya, jadi kalau misalnya ngomongin pengen membawa bursa sejadah to the next level, of course pasti pokoknya dari 2018 itu alhamdulillah kita ini banget lah, lumayan gencar ya, dalam artian gencar dari sisi pembukaan toko, terus gitu banyak membawa nama bursa sejadah kemana-mana juga lah gitu ya. Ingin membawa bursa sejadah to the next level pasti banget. Kalau tadi pertanyaan pertama tadi ya yang mengenai visi misi, pertanyaan kedua tadi ya mengenai visi misi itu pengen punya 100, pengen punya 200, betul ada gitu. Tapi mungkin kita memang tidak menetapkan angka.
founder Bursa Sejadah itu sendiri kan Bapak ya. Iya. Bapak itu selalu, jadi kalau kita kalau manajemen kan, namanya manajemen tuh kan kita selalu based on target, Yes, budgeting betul. dan lain-lain. Pokoknya target itu kan, wah ini kita targetnya tahun ini omset sekian, kenaikannya sekian, ini sekian. Nah, kadang-kadang Bapak itu dulu suka marah. Gitu ya, aku ingat banget tuh, walaupun saya bingung juga, maksudnya ya kan kita nggak bisa dong kerja nggak by target. Betul. Gitu, karena Bapak itu dulu suka marah, suka ngomong gini, kamu jangan netepin target, kamu tuh mendahului Allah kalau seperti itu. Waduh, itu berat juga kan. Subhanallah, gitu. ya. Jadi kadang-kadang wah gitu, jadi kita kadang-kadang menetapkan itu hanya sekedar untuk bisa kita deliver, kita turunkan ke para tim yang ada lapangan gitu kan ya. Nah jadi kalau pengen membawa Bursa Sejadah to the next level ya pasti selalu lah. Even dengan kondisi pandemi sekarang pun, alhamdulillah kita masih bisa bertahan gitu. Dimana saya yakin banyak banget nih gitu bisnis-bisnis lainnya juga yang suffering, apalagi dengan kondisi Bursa Sejadah itu fokusnya di oleh-oleh haji dan umroh. Dan sejak stop. Maret itu umroh nggak ada, tahun ini haji nggak ada, maksudnya dari Indonesia ya gitu kan, nggak ada gitu kan. Terbayang nggak sih betapa efeknya ke perusahaan kami gitu ya, ke toko kami. Tapi ya alhamdulillahnya gitu ya, maksudnya tetap masih ada ya, Mas dari tadi di sini mungkin masih bisa lihat ya, masih alhamdulillah masih ada customer gitu. Memang kalau ngomongin penurunan lumayan banget ya gitu, karena kan best seller kami nih seperti oleh-oleh haji gitu ya. Ini adalah selama ini selalu menempati urutan pertama nih Mas gitu. Sekarang alhamdulillah satu juga nggak keluar gitu kan. Jadi karena ya sudahlah, tapi kan tersubstitute ya gitu. Maksudnya sekarang mungkin yang lebih banyak keluar tuh kayak suplemen makanan nih, madu-maduan, batu sauda, kurma-kurma gitu, dan sejadah gitu. Jadi ya alhamdulillah masih bisa berjalan aja saat ini. Menurut saya sih luar biasa banget, karena seperti yang tadi saya bilang ya, saat ini kita fokus dulu survive aja dulu deh. Karena untuk survive aja itu setengah mati dengan kondisi seperti ini gitu loh. Gitu Mas. Bertahan. Satu pertanyaan terakhir. Udah terakhir? Terakhir. Oh, cepet. Cuma 30 menit gitu. Udah terakhir? Masih mau loh Senang sama. Ada part 2 nanti. Bagaimana menyikapi tentang pendekatan humanity dalam proses pemimpin. Ya, sekarang kan pasca pandemi ini banyak sekali strategi A, strategi B, strategi C. Saya sama teman-teman lagi mencoba memfokuskan di pendekatan tentang humanity. Menurut Ibu seperti apa pendekatan humanity itu? Pendapat? Pendekatan humanity yang biasa maksudnya kita samakan dulu nih ya, maksudnya yang disebut humanity itu sendiri seperti apa menurut Mas? Pendekatan biar sama lebih ke titik on the same page lah gitu. Lebih ke titik nilai-nilai kemanusiaan ya, baik ke dalam karyawan ataupun mungkin dalam meluaskan jaringan dan lain sebagainya seperti itu. Pada saat pandemi atau pada saat pasca pandemi? Pasca pandemi. Ya, jadi memang dari sebelum, kalau misalnya kita ngomongin mengenai pendekatan kepada karyawan, seperti tadi sempat ngobrol sih sebelum ini ya, sebelum kita mulai ya Mas ya. Gitu. Sebelum kita mulai sempat ngobrol, sebuah perusahaan itu ada fase-fasenya. Betul ya. Dan pada saat di tiap-tiap fase itu pendekatannya itu berbeda menurut saya gitu ya. Kita bermula dari perusahaan keluarga, dari cuma satu karyawan. Okay. Jadi otomatis ya pada saat waktu itu satu karyawan itu pendekatan humanity apa sih kuat banget dong gitu ya, maksudnya karena kan lebih ke family, business, lebih ke ya udah ya hari-hari yang ketemu cuma itu doang gitu ibaratnya gitu kan. Nah berkembang pada saat saya masuk waktu itu 2009 pun kita paling mungkin baru nggak terlalu banyak lah ya gitu, maksudnya waktu itu kita baru cuma punya 5 toko kalau nggak salah, dan nggak terlalu banyak lah karyawannya. Itu masih ada lah, maksudnya pendekatan kita masih sering kumpul, kita saling mengenal karyawan gitu kan ya, saling mengenal, masih sering kumpul, masih sering mendengarkan juga dari tiap-tiap karyawan dan segala macam kebutuhannya masing-masing gitu. Berkembangnya sampai di titik yang mulai di 2014 yang tadi saya bilang gitu ya. Nah, mulai dari situ saya sendiri memang lebih fokus untuk ke eksternal, gitu, dalam artian lebih ke sebagai markom dan branding lah ya gitu. Sebenarnya lebih ke eksternalnya. Dan di situ sudah mulai dalam artian si karyawan juga kan lebih banyak lagi. Saya mulai merasakan tuh di situ
untuk orang-orang yang punya akses langsung ke saya, yang bisa ngobrol, yang kenal sama saya, yang ngobrol langsung sama saya, mereka dikit-dikit curhat gitu kan ya. Ada aja nih gitu kan. Gitu. Awal-awal masih iya. Nah, di situ saya mulai melihat, ini akhirnya terjadi gap. Untuk orang yang kenal sama saya, mereka merasa punya akses langsung, mereka apa-apa diceritain. Gitu. Nah, kasihan kan untuk yang nggak punya akses langsung, karena nggak semuanya ada kan. Nah, di situ akhirnya kita rubah. Jadi saya langsung mengasingkan diri dalam tanda kutip ya, bukan mengasingkan dalam arti saya nggak mau mengenal mereka, bukan, tapi saya membuat batasan atau membuat ini bahwa harus ada middle management di tengah-tengah yang menjadi jembatan. Gitu, karena supaya kita jadi objektif, nggak subjektif lagi, karena beda ya Mas ya, pada saat, apalagi saya perempuan ya, baperan kan kalau perempuan kan gitu, maksudnya kita kan kayak gimana, jadi saya pikir ini kita harus ngelihat untuk kepentingan lebih banyak umat ya, maksudnya dalam arti umat, maksudnya karyawan di keseluruhan gitu kan. Ya saya harus bisa, ibaratnya harus bisa adil sama semuanya, nggak bisa hanya mendengarkan dari orang yang dekat sama saya. Gitu kan. Nah, di situ saya mulai menjaga jarak. Jadi saya di situ mulai menyerahkan kepada middle management untuk yang berhubungan langsung dengan karyawan. Jadi disitulah kita mencoba membuat yang disebut leaders create leaders. Jadi harus ada leaders lagi di bawah saya yang mereka adalah leadersnya para karyawan yang di bawah-bawah lagi. Jadi ada tiap-tiap ini ya mereka harus punya kepalanya gitu. Nah, nanti barulah saya berhubungan langsung dengan si kepala ini gitu. Jadi kita bikin layering gitu ya Mas ya gitu, supaya semua orang jadi terdengar. Karena kalau enggak hanya yang punya akses langsung yang bisa berhubungan langsung yang ngomong sama saya, which is setelah saya lihat, wah ini malah nggak adil jadinya gitu. Jadi ya kita akhirnya lebih, makanya kembali lagi tadi ya, ada di fase, ada kalau sudah nyampe di fase di titik tertentu, memang akhirnya sistem lah yang berbicara. Jadi memang yaudah kita bikin sistem, siapapun kamu yang mengikuti sistem tersebut gitu, sistem lah yang berbicara. Dan ya tadi bikin layering tadi secara manajemen, sehingga ada middle management yang menjadi penengah sebelum akses langsung tadi gitu. Panjang lebar. Kepanjangan ya. Intinya satu, bagaimana pendekatan humanity melahirkan sebuah konsep leaders create leaders, itu yang paling penting. Jadi biar nggak terlalu jaraknya tidak terlalu jauh, sehingga muncul yang namanya layer-layer nanti di manajemen, dan meng-create leaders yang memang berhubungan langsung dengan karyawan, yang akhirnya pendekatan humanity lebih adil, kalau kata Ibu, lebih fair gitu ya. Jadi nggak banyak baperan ya Bu. Iya betul, susah kan kalau enggak. Betul. Baik Ibu Hira, terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa bertahan terus di pasca pandemi ini, walaupun Bandung sekarang saya dengar gedung sate di lockdown. Yang kemarin yang 40 orang, terus ada beberapa pemimpin daerah yang wafat tadi malam juga dari Banjarbaru. Wafat gara-gara COVID juga. Tapi yang terpenting kita bisa bersahabat dengan COVID, karena sejatinya COVID dilahirkan, dibentuk, diciptakan oleh Allah untuk ujian kompetensi kepada manusia. Siapa yang bertahan? Dan di sini terlihat pengusaha-pengusaha manakah yang bertahan, survive, tadi dibahas oleh Ibu Hira. Dan kita akan melihat perkembangan Bursa Sajadah jauh ke depan, lebih banyak lagi jaringannya, amin. Lebih banyak lagi mengakomodir umat, berkhidmat untuk umat dengan membuka lapangan pekerjaan. Amin. Saya Ihsan dan Ibu Hira pamit undur diri, sampai ketemu lagi. Nanti kita akan berbincang dengan beberapa leader-leader lagi, tentunya di channel yang sama, tidak akan berubah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.